Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Aji Prasetyo pada video Insight. Kawan-kawanku, saudara-saudaraku, dimanapun saat ini Anda berada, pada kesempatan kali ini saya mau membahas topik tentang kunci mengundang keberlimpahan dan kemakmuran. Kalau di video-video sebelumnya saya membahas tentang cara memperbesar kapasitas rezeki, cara meningkatkan kemungkinan atau kapasitas penghasilan juga ya, kapasitas diri kita menerima penghasilan dari sudut pandang mental atau program-program di pikiran bawah sadar. Maka kali ini kita atau saya akan membahasnya di faktor yang non-mental atau di faktor material. Kalau kemarin kan faktor non-material, sekarang di faktor non-material. Di faktor kompetensi, gitu ya. Nah, sedikit cerita, di perusahaan yang saya kelola saat ini, kami itu punya langganan orang-orang yang mampu atau bisa membantu kita membuatkan website, kemudian mendesain, dan lain sebagainya. Di mana kita itu selalu menggunakan jasa dia terus-menerus ya, karena alhamdulillah sudah cocok. Nah, mungkin tidak hanya perusahaan kami ya, mungkin Anda pun secara pribadi juga, atau di perusahaan Anda juga mungkin punya seseorang atau apapun itu yang menjadi langganan Anda gunakan jasa atau dibeli produknya. Dimana kita tahu bahwa ketika orang tersebut sudah jadi langganan kita, maksudnya kita menjadi kita menjadi pelanggannya dia secara terus-menerus, tanpa sadar kan dia sebenarnya sudah menjadi magnet atau penarik sebuah keberlimpahan dan kemakmuran kan ya. Apalagi kalau kliennya kapasitas yang mampu dia tampung, yang dia layani itu banyak, tentu saja makin makmur dia. Nah, dari sini saya melihat sebuah pola bahwa sebenarnya tanpa kita sadari hanya ada dua kunci ya untuk menarik keberlimpahan dan kemakmuran ya dari level material nih. Yang pertama adalah kompetensi atau nilai yang kita miliki. Sama seperti orang-orang yang kita gunakan jasanya atau gunakan produknya secara terus-menerus. Artinya ia kan punya nilai yang bisa menyelesaikan masalah kita atau mempermudah urusan kita. Atau memberikan kita sebuah kenikmatan dengan mengonsumsi nilai yang dia miliki. Misalnya seorang pedagang nasi goreng, baik itu di kaki lima maupun restoran, karena dia memiliki nilai yang mampu membuat kita bisa menikmati nikmatnya nasi goreng, akhirnya kita mengonsumsi nasi gorengnya terus-menerus. Dan ini, karena enaknya nasi goreng ini merupakan representasi atau cerminan dari nilainya dia kan, kompetensinya dia. Nah, yang pertama itu ya, kunci terbesarnya yaitu jika Anda ingin menarik kemakmuran, maka Anda perlu memiliki kompetensi. Semakin tinggi nilai Anda, nilai dari kompetensi Anda, maka akan semakin mahal Anda bisa dibayar atau orang mau membayar jasa Anda. Semakin sulit kompetensi yang Anda miliki dan semakin sukar orang untuk menyelesaikan masalahnya dengan berbekal kompetensi tersebut, maka semakin mahal dan semakin dicari Anda. Itu yang pertama ya, kunci pertama, dan kita masuk lebih dalam lagi, masih di kunci pertama. Di sub pertama, poin kedua ini ya. Nah, ketika Anda punya kompetensi atau nilai yang Anda miliki, untuk ditukarkan kepada orang yang membutuhkan, maka Anda perlu pastikan bahwa nilai yang Anda miliki atau manfaat atau kompetensi yang Anda miliki ini ada orang yang membutuhkannya. Ya, kuncinya itu. Kalau misal nggak ada yang membutuhkannya, ya ngapain gitu. Misalnya Anda punya nilai atau kompetensi bisa jungkir balik contohnya. Nah, orang membutuhkan jasa jungkir balik Anda nggak untuk menyelesaikan masalahnya? Kan nggak. Beda ceritanya kalau misal Anda memiliki kompetensi menulis naskah iklan yang persuasif gitu ya. Insya Allah banyak orang yang membutuhkan
Dan ketika orang tersebut sudah cocok untuk menggunakan jasa penulisan copywriting Anda, maka orang akan repeat order terus. Dan pada saat itu Anda menjadi penarik keberlimpahan, penarik rezeki. Itu ya. Yang pertama, yang kedua berarti itu. Subnya lagi masuk lagi setelah kita memastikan ada yang membutuhkannya. Yang kedua adalah seberapa banyak yang membutuhkannya. Semakin banyak yang membutuhkan, maka akan semakin terbuka lebar pintu-pintu rezeki, atau maksudnya rezeki yang akan Anda dapatkan itu akan semakin besar. Karena kan banyak yang membutuhkannya, artinya banyak yang membeli nilai Anda untuk ditukarkan dengan uang. Itu yang ketiga. Yang keempat, lebih dalam lagi, yaitu seberapa apakah nilai Anda ini duplicatable? Maksudnya bisa diduplikasi nggak secara masif ke banyak orang. Misalnya contoh yang nggak bisa diduplikasi adalah jasa profesional. Misalnya arsitek, desainer, kemudian trainer kayak saya ini, itu nggak bisa diduplikasi. Nah, ada dua jalan untuk memperbesar nilai Anda ini. Yang pertama, Anda tingkatkan kompetensi Anda atau ubah target marketnya sehingga Anda bisa dibayar lebih mahal. Atau yang kedua, Anda cari tahu gimana caranya menduplikasi kompetensi Anda. Misalnya saya pelatih jasa profesional kan, sulit untuk diduplikasi. Maka saya bisa menulis buku. Gitu ya. Nulis buku sehingga hanya sekali nulis aja bisa dicetak berkali-kali, bisa dijual ke puluhan ribu orang gitu ya. Nah, saya cukup menulis sekali tapi bisa dikonsumsi oleh banyak orang sekaligus. Ya, buku-buku tersebut. Jadi itu ya, antara kalau misal nggak bisa duplicatable, berarti Anda bisa naikkan nilai Anda, mahalkan, ganti segmen marketnya, atau Anda bisa jadiin itu tadi ya, jadi satuan terkecil yang bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Seperti itu. Nah, itu poin pertama, kunci pertama, yaitu Anda atau kita perlu memiliki kompetensi atau nilai yang bisa ditukarkan pada orang yang membutuhkannya. Kunci yang kedua adalah komunikasi. Sehebat apapun diri kita, dan seberapa banyak pun orang yang membutuhkan nilai yang kita miliki, kita tidak akan mendapatkan apapun kalau kita nggak bisa atau tidak mengomunikasikannya kepada orang-orang tersebut. Nah, ketika kita punya kompetensi, maka kita harus ngasih tahu woro-woro ke orang-orang yang berpotensi membutuhkan ini. Misalnya Anda punya kompetensi jasa arsitek. Berarti kan Anda perlu dong nyasar ke orang-orang yang mungkin pengen bikin rumah. Segmennya seperti apa sih, tinggalnya di mana orangnya, pekerjaannya apa, kemudian penghasilannya berapa kira-kira, pendidikannya seperti apa kira-kira yang mau bikin rumah yang mampu untuk membayar jasa arsitek Anda. Nah, itu diprofil. Kemudian Anda cari orang-orang ini tuh biasanya ngumpul di mana. Nah, Anda komunikasikan ke sana. Cari sarangnya itu, ajak ngobrol mereka, perkenalkan diri Anda. Nah, di sini kompetensi komunikasi menjadi sangat penting. Kalau nggak bisa komunikasi ya wassalam ya. Cuma bisa menunggu saja, ya apakah ada orang yang akan mendatangi Anda gitu ya, tiba-tiba nanya, Mas, kompetensi Anda apa? Wah, saya bisa desain, atau saya arsitek, tiba-tiba dia pengen menggunakan jasa Anda, kan kecil kemungkinannya. Artinya Anda perlu meworo-worokan, mengumumkan, ngasih tahu, mengampanyekan ya. Melalui apa? Ya media. Anda bisa ngomong langsung kepada orangnya atau menggunakan media. Bisa media sosial, website, blog, YouTube, kemudian TikTok, saat ini masih ada di situ ya. Kemudian pakai SEO, banyak sekali, diiklanin, promosi, apapun itu, apapun caranya untuk Anda mengomunikasikan kepada calon-calon pengguna nilai Anda. Nah, jadi seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Kuncinya ada dua, yaitu kompetensi dan juga komunikasi. Silakan dua-duanya dimiliki agar Anda menjadi magnet keberlimpahan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda ingin belajar
Pemrograman pikiran bawah sadar untuk menciptakan perilaku memberdayakan untuk membantu Anda mempermudah mencapai goal yang ingin Anda realisasikan. Silakan belajar di buku Kitab Sakti Mind Programming yang bisa Anda dapatkan dengan cara klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan jika Anda suka dengan video ini dan ingin mensupport saya sebagai kreator dari video ini, Anda bisa memberikan support melalui link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih, silakan share kepada siapapun yang menurut Anda membutuhkan, komen jika ada pertanyaan atau pendapat, dan juga subscribe, kemudian nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.